Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Baik, di video kali ini saya akan membahas perintah dasar daripada Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Tapi sebelum itu, pastikan bagi teman-teman yang belum mengklik tombol like, share, and subscribe, silahkan diklik karena itu gratis. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita membuka VirtualBox, mengklik start pada Ubuntu. Karena di sini saya sudah merunningnya. Ya, beginilah tampilan daripada Ubuntu tersebut. Lalu kita cari yang namanya terminal, karena kita akan membuat perintah dasar daripada Linux. Jadi kita klik terminal. Ya, di dalam terminal ini ada namanya Ali. Di sini Ali ini nama user dan ini nama komputer. Baik, di perintah dasar ini saya akan membagi menjadi dua. Yang pertama perintah mengakses file, dan yang kedua perintah mengelola sistem. Ya, baik, langsung saja. Perintah yang pertama yakni kita harus mengetahui di mana posisi kita berada atau direktori yang aktif pada saat ini dengan mengklik pwd. Ya, ini fungsinya menampilkan direktori saat ini ya, teman-teman. Kita klik enter. Nah, direktori yang aktif pada saat ini yaitu home dan Ali. Lalu apa isi daripada direktori tersebut? Kita cari dengan menggunakan perintah ls, guys, atau list. Kita buka, enter. Nah, di dalam direktori yang aktif ini terdapat beberapa direktori lainnya seperti desktop, download, picture, snap, videos, dokumen, musik, publik, dan templates. Sekarang setelah kita membuka dan mengetahui apa isi dari direktori kita pada saat ini, sekarang kita mencoba untuk masuk ke dalam direktori yang ada di sini ya. Direktori ini coba kita masuk ke dokumen aja, guys. Kita belajar masuk ke dokumen. Caranya gimana? Caranya kita klik atau kita masukkan perintah cd. Terus setelah itu spasi nama direktori yang akan kita masukkan, contohnya dokumen. Kita klik dokumen. Setelah itu kita enter. Nah, jadi di sini kita sudah masuk dalam direktori dokumen, teman-teman, dengan mengklik atau memasukkan perintah cd aja. Setelah itu coba kita buka lagi apa isi daripada dokumen tersebut dengan mengklik perintah yang tadi, yang pertama yaitu ls, enter. Oh, ternyata kosong ya, guys ya. Di sini tidak ada folder atau direktori yang lain dalam direktori dokumen. Sekarang kita buat di dalam direktori dokumen, membuat sebuah folder. Dengan cara gimana? Kita masukkan perintah mkdir, lalu nama folder yang akan kita buat. Contohnya saya membuat folder atas nama folder 1. Kita klik enter. Kita buka apakah folder yang kita buat atau direktori yang kita buat dalam direktori dokumen ini sudah berhasil atau belum. Kita cari lagi dengan mengklik ls. Nah, ternyata sudah berhasil, teman-teman. Sini sudah berhasil folder 1. Kita buat lagi
nama folder 2. Caranya gimana? Sama ya guys ya. mkdir folder 2. Lalu kita nggak usah lah kita buat nama folder, kita buat nama file aja guys. File 2. Kita enter, kita cari lagi apakah sudah berhasil. Nah, sudah berhasil ya guys. Kita sudah membuat 2 direktori pada direktori dokumen. Sekarang kita beralih ke perintah selanjutnya, yaitu bagaimana membuat sebuah file dalam folder 1. Misalkan kita mau buat file dalam folder 1, file dengan ekstensi txt, itu menggunakan sebuah perintah yang namanya touch. Sebelum itu kita masuk dulu ke direktori yang akan kita buatkan file. Folder, kita masuk. Setelah itu kita masukkan perintah touch, lalu nama file yang akan kita buat. Contohnya latihan dot, lalu ekstensinya apa? Di sini kita ekstensikan txt, lalu kita enter. Apakah file yang bernama latihan.txt ini sudah berhasil? Seperti biasa kita cari lagi atau kita buka dengan mengklik ls, dan sudah berhasil teman-teman. Lalu bagaimana cara kita membuat latihan txt ini atau mengisi file atau mengisi kata, kalimat, dan paragraf pada latihan ini? Kita buka atau kita isi dengan mengklik nano latihan txt. Nah, di sini guys kita sudah membukanya. Setelah itu kita isi. Setelah itu di sini kita isi. Setelah kita buka, di sini kita membuat kata, kita isi dulu nama alif, nama Baik, setelah kita membuat atau membuka file latihan tadi, sekarang gimana cara kita untuk menampilkan teks yang kita buat tadi di menu pada layar kita? Kali ini kita dengan cara gimana? Kita membuat perintah yang namanya set nama file yang kita buka latihan, lalu kita enter. Nah, di sini muncul nama itu alif tamam, alamat Praya, lahir di Praya. Itu cara kita membuat, atau itu adalah perintah untuk membuka file yang kita buat tadi. Oke. Lanjut, misalkan filenya terlalu banyak dan kita mau menampilkan satu aja
dalam 3 baris ini. Caranya gimana? Kita mengklik munculkan satu. Di sini saya munculkan baris pertama dalam file latihan txt. Gimana kalau kita mau membuka baris terakhir? Kita tulis sorry teman-teman, sini saya salah sedikit. Angkanya di sini atau baris terakhir, tapi pertama satu baris terakhir yang kita tampilkan. Nah, untuk searching, misalkan kita mau mencari dengan kata ya guys, atau huruf, kita tulis grep lalu menulis nama. Nah, di sini teman-teman, karena Praya tadi atau kata yang bernama namanya Praya tadi kita tidak menggunakan huruf kecil, jadi tidak ditemukan. Coba kita gunakan huruf besar. Praya latihan txt. Nah, di sini ditemukan kata yang ada namanya Praya, kata yang bernama Praya. Setelah itu teman-teman, misalkan di sini kita mau menghapus ya, meremove folder yang kita buat atau file yang kita buat, mudah saja teman-teman. Kita klik ls dulu, kita lihat isi daripada folder satu ini. Di dalamnya terdapat latihan. Oke. Sekarang kita mau hapus. Sebelum kita hapus teman-teman, misalkan mau kita copy supaya kita copy latihan atau file latihan satu ini ke file 2. File 2 kita copy. Caranya gimana? Kita copy, kita masukkan perintah cp, lalu menulis nama file kita latihan txt, lalu kita kita keluar dari directory folder 1, kita masuk ke file 2, lalu kita enter. Nah, kita cari dulu apakah di folder 2 di file 2 sudah masuk latihan atau belum. Kita keluar dulu dari folder 1. Kita keluar, kita masuk ke file 2, kita buka. Nah, jadi sudah berhasil teman-teman. Di dalam folder di dalam file 2 sudah terdapat latihan.txt yang kita copy dari folder 1. Sekarang kita akan hapus yang ini, latihan.txt ini, atau kita hapus filenya dengan mengklik
rm, lalu tulis nama file yang akan kita hapus, kita enter, kita cari lagi. Nah, sudah berhasil terhapus ya teman-teman. Kita kembali lagi. Bagaimana kalau kita mau menghapus direktori? Bagaimana caranya? Kita ke dokumen dulu. Kita ke dokumen. Di dalam dokumen ini terdapat dua direktori, yaitu file dan folder 1. Sekarang kita hapus file 2 ini atau direktori yang bernama file 2 ini dengan cara gimana caranya? Kita tulis rm. Kalau kita mau menghapus direktori, kita tambahkan -r, lalu nama direktorinya, lalu di enter. Teman-teman, ini sudah berhasil. Tinggal folder 1. Baik, cuma itu perintah dasar untuk mengakses file ya teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan. Ya, dan sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu perintah dasar untuk mengelola sistem. Ini kita hapus dulu. Kita keluar dari direktori dokumen dengan klik ini. Kita clear. Nah, jadi kita mulai. Untuk perintah mengelola sistem. Perintah yang pertama, kita akan menampilkan informasi tentang sistem yang kita gunakan. Dalam tampilan ini kita menggunakan sistem apa sih? Atau sistem apa sih yang kita gunakan saat ini? Caranya mudah sekali teman-teman. Kita memasukkan perintah ya ini teman-teman, unami, enter. Nah, jadi di sini kita menggunakan sistem yang bernama Linux. Ya teman-teman. Dan sekarang kita akan menampilkan informasi tentang ruang penyimpanan yang tersedia. Gimana caranya? Kita masukkan perintah df. Ya, jadi inilah penampilan atau tampilan informasi tentang ruang penyimpanan yang tersedia. Terus selanjutnya kita menampilkan informasi penggunaan memori. Kita tulis atau kita beri perintah ya, kayak gini teman-teman. Tampilan untuk informasi penggunaan memori. Yang selanjutnya kita mau menampilkan daftar proses yang sedang berjalan pada CPU, memori, dan lain-lain. Kita mengklik atau memasukkan perintah top enter. Jadi inilah tampilan yang berjalan pada sistem kita. Ini ada apa namanya? Misalkan kita buka Firefox, lalu kita lihat di sini apakah Firefox berjalan di sini. Ini teman-teman, Firefox terbaca di sini karena Firefox ini aktif, jadi bisa dibaca dalam terminal kita. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya, gimana caranya menampilkan daftar proses yang sedang berjalan? Ya, dengan kita klik press. Nah, proses yang sedang berjalan ini tampilannya. Lalu gimana
Cara mematikan sistem, kita klik shutdown. Oke, kita tidak mau shutdown. Jadi beginilah perintah-perintah dasar daripada mengelola sistem, teman-teman. Kita clear dulu, kita clear. Ya, sekarang kita cuma ini ya guys ya. Kalau teman-teman mau filenya bisa lihat di deskripsi ya teman-teman, deskripsi video. File daripada perintah-perintah ini berada di deskripsi video saya kali ini. Mungkin hanya itu teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya juga masih belajar. Insya Allah nanti kedepannya saya akan memperbaiki kata cara saya, dan mohon maaf jika ada kata yang tidak sengaja terucap yang menyinggung teman-teman. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.